Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Saya Raihan Hafiz dan Raidah Yanfa. Kami akan mempresentasikan tentang faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah I di Damaskus pada umumnya berjalan seperti di zaman permulaan Islam, hanya pada perintisan dalam ilmu logika, yaitu filsafat dan ilmu iksak. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada di tahap awal. Para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik terhadap ilmu pengetahuan kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini, kaum muslimin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya penyebaran agama Islam saja, akan tetapi juga penemuan-penemuan ilmu lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah I di Damaskus ini meliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, bidang tarikh, dan bidang filsafat. Para pembesar Bani Umayyah tidak berupaya mengembangkan peradaban lainnya, akan tetapi secara khusus menyediakan dana tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah mengangkat ahli-ahli cerita dan mempekerjakan mereka di lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga-lembaga yang disediakan pemerintah. Faktor kebijakan perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. 1. Pemerintahan Bani Umayyah dihina atas dasar kekerasan karena itu mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita menghibur para khalifah dan pembesar istana. 2. Jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah. Penggolongan bidang ilmu pengetahuan pada perkembangan Bani Umayyah. Perhatian pemerintahan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar. Penyusunan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan dilakukan pembidangan ilmu pengetahuan sebagai berikut. 1. Ilmu pengetahuan bidang agama, yaitu segala ilmu pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis. 2. Ilmu pengetahuan bidang sejarah, yaitu segala ilmu pengetahuan yang membahas tentang perjalanan hidup dan kisah dari riwayat. 3. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala yang mempelajari bahasa, baik nahwu, sorof, dan lain-lain. 4. Ilmu pengetahuan bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing seperti ilmu mantik, kedokteran, kimia, astronomi, dan ilmu lain yang berhubungan dengan ilmu itu. Penggolongan ilmu tersebut dimaksudkan untuk mengklarifikasi ilmu sesuai dengan karakteristiknya. Semuanya saling berhubungan satu sama lainnya karena suatu ilmu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga ilmu pengetahuan sudah menjadi satu keahlian masuk ke dalam pemahaman dan pemikiran yang memerlukan sistematika dan penyusunan. Kemudian, fokus gerakan ilmu pengetahuan dan budaya. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I di Damaskus memfokuskan pada 3 gerakan besar. Yang pertama, gerakan ilmu agama, karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu. Yang kedua, gerakan filsafat, karena ahli agama di akhir Daulah Umayyah I terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Yang ketiga adalah gerakan sejarah, karena ilmu-ilmu memerlukan riwayat. Setelah 92 tahun berdiri, Bani Umayyah I dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya dengan baik.
Di antara pusat-pusat peradaban Bani Umayyah I, ada beberapa kota yang ilmu pengetahuannya berkembang dengan baik. Di antaranya adalah Kufah, Busro, Syria, Andalusia, Cordova, Gradana, Mesir, dan Kairawan. Alhamdulillah materi telah tersampaikan. Saya Ryan Hafiz memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.